Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memakai baju warnanya hijau. Cakep. Dipakai khusus di hari Minggu. Cakep. Ayo laksanakan langkah karya memukau. Cakep. Jadi pemimpin bermutu. Cakep. Satu lagi. Ke Sukabumi di hari Minggu. Cakep. Memakai baju yang serasi. Cakep. CGP Kabupaten Sukabumi bersatu padu guna merancang program studi agensi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Binatang kesukaan itu apa gitu ya? Bisa dipanggil kepada misalnya saya perkenalkan, saya Dr. Nika, saya adalah si kuda putih. Seperti itu. Saya dari SMA Negeri Surade dan di samping kiri saya si kelinci putih misalnya. Silakan Bapak dan Ibu nanti berkenalan. Di samping kiri saya, di samping kiri saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Bapak Ibu, saya nama Neti Hayati. Saya PP 183 dan didampingi oleh Pradama 5. Saya mengibarat dari diri sebagai saya kelinci putih aja. Alasannya mungkin kelinci itu lucu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini menyukai saya. Kegiatan khususnya makanan yang ini. Siap. Kemudian tempat tugas saya berasal dari Cimas, Bapak Ibu, jenjang SD di SD Cirambutan. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan untuk kami. Lanjut dengan rekan kami, silakan Pak. Oh yang putih jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, luar biasa. Oke, siap. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Padi Supandi bukan Jawa ya kalau tapi dengan saya juga jadi bukan Panda juga ya. Oke, siapa? Padi Supandi saya bertugas di SDN Alhamdulillah saya kali ini Aduh, enak kamu dipanggil gadis mah. Ya. Ya kita sangat luar biasa sekali ya karena ini satu pasien kita ya nanti dan juga semuanya ini alhamdulillah yang bisa sekali. Mungkin untuk panggilan pendudukan saya tadi ya dengan versi Waduh, gawat. Wes, kue putih gayet. buaya yang banyak orang ya ada beberapa
Mudah-mudahan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ada pengalaman. Hewan kesukaan saya yaitu babi. Weh, Gusti Agung. Weh. Oke. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fadil Mansa, saya dari SMA Negeri Satuan Negara. Saya sebagai guru, saya mengampu pelajaran bahasa Inggris dan saya sebagai beruang. Kenapa? Karena saya merasa badan saya besar dan saya merasa cute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka binatang kucing yang kecil. Karena kalau udah gede jadi kucing Jangan. Wih, cute tuh. Jeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada satu binatang yang mewakili sifat saya, mungkin ular ya, Bu, ya. Dan Kenapa ular? ular tersebut kesannya seperti tidak berbahaya begitu. Ya. Tapi ternyata Ular leor. Ular leor. kalau misalnya ketemu saya, jangan terlihat bahwa saya ular. Tapi ternyata saya Berbahaya sebetulnya. Dengan leor-leorannya berbahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa disebut mau di Singapura. Saya gas, saya di orang lapangan pada tidak suka di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama dulu. Nama saya adalah Ibrahim Rizky dari SD Negeri 2 Pelabuhan Ratu. Versi binatang kesukaan saya adalah singa betina. Kenapa singa betina? Singa itu identiknya dengan kekuatan. Jadi ketika singa sedang tidur dibangunkan akan gaul kan? Dan saya akan memberikan semangat. Aura semangat saya akan saya limbaskan kepada orang-orang sekitar saya. Nanti setelah bagi Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya saya dari kemudian kalau hewan yang bisa menjadikan saya itu saya pilih angsa putih. Meni, cool. Lucu. Lucu. Hebat, Justin. Papei, angsa putih. Salam. Silakan, nama saya Dina Mediawati, saya sudah di SMP Remaja Jakarta. Terus kalau belajar binatang, saya tuh pengen
Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Anda itu pola dudek. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Ayo sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terbang baik udah gini guys. Ya. Bingung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kenalkan nama saya Hendra, di kampung saya dan di wilayah saya, saya terkenal dan kesetiaannya. Di jadi generasi tidak. Jadi Iya. Kalau diibaratkan sebuah seekor hewan, setiap tikungan ada. Ya betul, setiap tikungan ada. Saya memilih gajah. Wih. Gajah itu kuat, Ya. badannya besar. Ternyata sisi bijak gajah itu. pengen. Ayo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diibaratkan dengan hewan, mungkin saya akan mengacu pada zodiak Pisces. Oh, iya. Pak. Ikan ya. Iya, ikan. Karena mungkin saya ini kecil seperti ikan, tetapi punya niat dan tekad untuk melakukan ini. Mikir. Ikan mah bau hanyir, Pagi ikan mah bau hanyir. Salam Indonesia. Siap. Kalau diibaratkan seperti Tong tiga abdi atuh. Wes. kalau diibaratkan hewan yang menggambarkan saya ingin seperti apa? Hap teh naon? Hap teh kayak bunglon. Kita mah ya ngakok. Tek naon tuh terbangan wae. Oh, gitu. Banyak inspirasi film-film dari hap-hap. Oh dari hap. Allahu Akbar. Wah. Ustad Gusti anu agung hebat. Ap. Ditangkap. Wek. Diam. Melihat dari awal sampai akhir ada yang kesukaan, ada yang diibaratkan. Kalau saya mah lebih suka ikan hias. Ikan dia. Karena hari ini di rumah sedang menata akuarium. Dan kalau diibaratkan satu hewan itu, saya lebih suka itu ke hewan kancil. Kancil tapi Makanya itu. Tambah lagi saya kecil dulu waktu sekolah. tapi jangan apa kecil yakin. Kok megang perut? Kecil yakin. Dulu. Ini yang si kancil itu sifat-sifatnya dari saya. Cerdik ya, cerdas. Terima kasih. Nuhun, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
budak aku baheula. Wis. Wih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terbentuk dari satu kelompok dan 3 orang di dalam membuat baja ya Bia, dari B dan A. Mulai dari Pak Rian. Mohon maaf Pak Rian. Mulai dari saya, jadi saya pertama perubahannya adalah siswa yang mandiri dan bergotong royong. Gerakan anak ramai pungut sampah, jadi tujuannya adalah ini kepanjangan dari Jumat Bersih. Hal itu sudah mulai ada loyo di sekolah saya, gitu. Jadi sepertinya bagus jika menyatukan semua kelas, gitu. Jadi lebih guyup begitu kesannya. Nah, tahapannya pertama adalah pertama buat pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran siswa agar terhadap sekolah yang bebas dari sampah melalui kegiatan garpu gerakan anak ramai bersampah. Jadi tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut adalah tentunya saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan siswa terkait pentingnya kegiatan garpu untuk mewujudkan kemandirian dan gotong royong siswa terhadap lingkungan. Melalui sosialisasi kepada semua siswa mengenai literasi dan bebas dari sampah, intinya sekolah untuk siswa. Nah, karena untuk melibatkan suara pilihan dan memberikan murid adalah pertama suara. Mengajak siswa berdiskusi mengenai lingkungan sekolah yang bersih bebas dari sampah. Masalah ini kita biasanya menyuruh saja, kan? Saja tidak melibatkan suara siswa. Nah, sekarang mengajak mereka berdiskusi seperti apa sih lingkungan sekolah yang bersih bebas dari sampah itu. Kemudian memberi kesempatan siswa untuk memberikan ide mengenai lingkungan yang bersih. Kemudian aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah tentunya modal manusia, karena apapun ya, karena jargonnya buang sampah pada tempatnya, tentunya yang harus dibangun itu adalah mindset manusianya begitu. Kadang-kadang kan siswa siswa perlu diingatkan, tapi gurunya pun sebenarnya begitu. Orang dewasa juga perlu diingatkan selalu buang sampah pada tempatnya. Jadi modal manusianya adalah tentunya tadi kepala sekolah, mereka guru dan siswa. Waktu yang diperlukan ya sekitar 2 hari, kemudian bertanggung jawab pertamanya adalah saya sendiri sebagai salah satu lanjut yang bagian ambil pelajaran. Jadi pertanyaannya adalah siapakah orang atau lembaga yang berhasil dalam mewujudkan kemandirian, tanggung jawab dan gotong royong peserta didik melalui kegiatan yang disebut dengan garpu. Nah itu, kemudian yang kedua, aktivitas apa saja yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Tentunya kita punya tujuan ya, tentunya orientasinya hasil gitu. Jadi aktivitas apa saja sih yang bisa mengantarkan kita pada hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mendukung kegiatan garpu ini demi mewujudkan peserta didik yang mandiri. Jadi tindakannya adalah pertama, mencari informasi dari internet atau sekolah terdekat yang punya studi banding mengenai kegiatan serupa. Kemudian mencatat semua informasi penting yang bisa diterapkan sesuai dengan sekolah. Jadi kadang-kadang kan kita ngawang-ngawang ya, gitu. Ingin mendapatkan ini, padahal muluk-muluk kita intinya berbasis aset saja apa sih bisa olah ya. Nah kemudian selanjutnya melakukan komunikasi, kolaborasi dan sosialisasi pada siswa kelas 6 sebagai agen garpu, mereka sejawat dan memangku kepentingan. Walaupun saya bukan guru kelas 6, tapi sepertinya memang lebih efektif ketika kita melibatkan kelas 6 sebagai agen, karena mereka kan yang paling senior dan katakanlah yang paling bisa diandalkan. Kadang-kadang ketika misalnya mereka tidak dilibatkan, malah mereka menjadi kontak mengacau gitu ya. Kalau kelas lain merasa tidak dihargai sebagai senior, itunya yang disebut. Kemudian rencananya adalah pilihannya adalah melibatkan pilihan murid gitu ya, maksudnya memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat mengenai program yang dilaksanakan untuk lingkungan yang bersih bebas dari sampah. Kemudian modal manusianya, siswa kelas 6 berkas jawab, mereka dari sekolah lain. Modal fisiknya, laptop dengan fasilitas wifi, waktunya diperlukan 2 hari. Kemudian penanggung jawab pada tanggung jawab saya sebagai guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tahapan B dan A untuk petasan perubahan dan gerakan anak damai memungut sampah. Terima kasih. Keren, tarik. Lanjut ke saya ya Bu ya. Ada. Apa perubahan? Juga pertama mungkin mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan ini membuat sebuah program cakupan satu ini programnya untuk kelas 4-6. Jadi mereka sudah punya kemandirian dibandingkan masa tidak. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawabannya pentingnya literasi itu bagaimana dan program ini bagaimana kalau bisa diterapkan pencapaiannya kan ya. Selain itu juga memberikan hal-hal yang menunjukkan keaktifan murid yang memang sudah lama sudah lupa gitu dengan literasi membaca gitu ya. Sebetulnya ini sudah kita biasakan dari dulu sebelum pembelajaran itu kita mulai membaca dulu 15 menit kan ya. Selain itu dalam kelas kita siapkan pojok bacanya itu kan sudah lama diabaikan, misalkan kita sudah mulai pokok sudah diisi oleh anak-anak membaca. Melibatkan suara atau penjelasan murid adalah melakukan sesi berdiskusi bersama murid kelas 4-6 dan mengeluarkan ide tahapan awal. Kemudian yang memberdayakan dalam tahap ini adalah modal manusia ya, mereka guru dan kepala sekolah. Maksudnya kita yang 1 hari itu kami mengkomunikasikan kegiatan ini dan ini adalah tahap untuk calon Indonesia. Selanjutnya ambil pelajaran atau diskusinya adalah aktivitasnya observasi kegiatan literasi yang selama ini berjalan di kelas 4-5-6, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dari kita seperti yang saya sampaikan tadi. Terkadang anak memang satu udah malas membaca, terus tidak dikomunikasikan, tidak diaktifkan oleh kelas ya, anak mah ikutin aja gitu kan ya. Terus terkadang juga ada kemampuan anak yang bisa menulis karton gitu ya, itu tidak tergali gitu ya. Padahal anak itu pokoknya ya pernah juara karton, cuman tidak ada gerakannya, gerakan itu sendiri jadi ada masalah gitu ya. Nah selanjutnya melakukan diskusi, kurang pendapat. Selanjutnya juga ada hal apa sih yang menarik dari murid-murid tersebut, suara murid gitu kan. Nah tadi keluarlah saya itu punya buku cerita gitu kan ya. Buku cerita itu sudah lama tidak pernah dibacakan gitu. Nah dalam kegiatan ini anak-anak kan jadi termotivasi kembali. Jadi ini programnya dan hari Jumat anak membaca sebelum pelajaran. Di hari Sabtu anak tersebut per kelompok nanti membacakan kembali hasil bacaan itu mau bentuk tulisan maupun tulisan. Jadi kalau tulisan kita bacakan kembali. Jadi sebagai motivasi juga untuk anak-anak. Modal manusia tadi yang kaya diberdayakannya dalam modal fisik, luar kelas, modal politik adalah kebijakan sekolah. Jadi kita kembalikan lagi pada kebijakan sekolah. Kalau sekolahnya tidak memberikan kebijakan, dia tidak akan berhasil dengan program ini. Jadi harus ada betul-betul kolaborasi yang bisa kita. Jadi itu Pak, pertama perubahan yang saya sampaikan, yang mudah-mudahan juga menginspirasi untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
What's that? Gadget asik pembelajaran menyenangkan. Di
atas perubahannya. B. Buat pertanyaan utama atau define. Mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid? Bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi atau memahami isi bacaan, terutama untuk kelas 456, karena saya membukannya dari kelas 456. Kelas 456 ini anak-anak yang sudah belajar mandiri, mempunyai kesadaran sendiri, bukan berarti yang kelas 459 menunjukkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan berikutnya. Lalu tindakan yang dilakukannya adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dan mengkaji literasi yang sudah lama terabaikan dan bagaimana program literasi ini supaya bisa berhasil. Selanjutnya melibatkan suara pilihan atau pemilihan murid, yaitu melakukan sesi diskusi bersama murid kelas 456 menguatkan ide di tahap awal ini. Ternyata banyak suara-suara murid yang keluar pada itu. Anak-anak sudah mulai merasa kita punya perpustakaan, kenapa perpustakaan ini dipakai makan ibu guru, katanya ada sebagian ibu guru gitu ya makan di luar perpustakaan, karena perpustakaan kami ini sudah lama sudah dipakai. Nah disitulah lahir gitu saya, bagaimana kalau saya ingin meningkatkan, ingin menemukan kembali gitu program baca ini. Jadi yang awalnya adalah memberdayakan anak ini modal manusia terakhir menjadi kebutuhan sekolah. Maksudnya adalah saja dan untuk tahapnya adalah saya sendiri sebagai guru penggerak. Lalu ambil pelajaran atau discovery-nya adalah aktivitas apa yang dapat menarik minat literasi murid selama ini. Yaitu saya melakukannya literasi membacanya sebelum mulai pembelajaran 15 menit selama 1 minggu dari Senin sampai Jumat, dan ketika hari Sabtu anak menyampaikan buku bacaannya itu baik berupa lisan maupun tulisan. Kalau tulisan kita dipajang di mading kelas atau di mading sekolah sebagai motivasi untuk anak-anak yang lain. Melibatkan suaranya dalam melakukan sesi diskusi yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah modal ketiga ruang kelas, modal politik, kebijakan dan sekolah. Dan itu mungkin program yang saya ajukan adalah salah satu ini. Selanjutnya adalah program Garpu dari Kalian, gerakan anak ramai pungut sampah, dengan tujuan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan budaya baik, mencapai kebersihan lingkungan sekolah. Bapak Ibu, jadi gerakan anak ramai pungut sampah ini bertujuan sekali meningkatkan literasi anak bagaimana menjaga kebersihan, karena kadang-kadang anak kita lalai bagaimana anak-anak bisa membedakan antara sampah basah dengan sampah kering. Kadang-kadang di dalam kolong-kolong mejanya masih aja anak membuang sampahnya tidak pada tempatnya, tapi pada kolong-kolong meja gitu, temannya ya yang kasih jenisnya. Dan juga ini bagus sekali ini program Garpu ini, gerakan anak ramai pungut sampah, membangkitkan gitu kan dari anak-anak yang mulai tertunda dengan membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada program drama juga dari Ibu Elisa, adalah gadget asik pembelajaran menyenangkan. Bagaimana gadget asik pembelajaran menyenangkan ini bisa tercapai? Karena tujuannya adalah supaya murid meningkatkan kualitas pembelajarannya di sekolah. Karena anak-anak Elisa ini, anak-anak SMA sudah banyak sekali dan sering sekali menggunakan gadget. Jadi daripada menggunakan dengan yang tidak tentu, makanya Bu Melisa mengeluarkan program yang berupa pembelajaran menyenangkan dan aplikasi-aplikasi, terutama pelajaran matematika yang meningkatkan hormon-hormon anak yang pasalnya program kurangan gizi dalam pembelajarannya, terutama pembelajaran gizi gadgetnya, hormon-hormon tersebut dibangkitkan oleh Bu Melisa dari program dan begitu saja yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok bintang kecil akan memaparkan dari mimpi atau brief yang diprakarsai oleh Bu Negreni, yaitu tadi salah satu ya, 1 minggu 1 buku. Nah, langsung saja ke pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kami bayangkan terjadi ketika budaya literasi sudah tercapai? Kemudian bagaimana perasaan kami memiliki murid yang literat? Lalu apa saja hal-hal baru yang bisa kami lakukan setelah terwujudnya mandiri dan aktif berliterat? Kemudian yang terakhir adalah apa hal-hal atau sumber daya yang dibayangkan akan tersedia
giat untuk mempertahankan budaya literasi. Nah, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah pertama, mengajak rekan guru dan murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan dirasakan sebelum dan setelah kami sanggup dilakukan. Dan selanjutnya muajarnya di kelas masing-masing. Nah, selanjutnya adalah rencana untuk melibatkan suara pilihan pendidikan murid, yaitu melakukan sesi berbagi bersama murid kelas 4, 5, dan 6 untuk saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari terlaksana program Sari Satu yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan literasi murid. Nah, kemudian berdaya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini adalah modal manusianya tentunya murid-murid dan rekan guru. Jadi memang dari ketiga program yang kami ajukan itu semuanya adalah lebih menitik beratkan kepada murid dan guru tentunya. Waktu yang diperlukan 1 hari, penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon guru penggerak CPS sendiri. Oke, nah yang selanjutnya yang mungkin bisa dibacakan dari program saya sendiri yaitu gabung gerakan mungut sampah ya. Itu adalah tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut adalah membuat catatan refleksi mengenai kekuatan dan kelemahan program gabung, memajang proses dan hasil kegiatan di dinding sekolah atau media sosial agar bisa menjadi motivasi untuk kegiatan selanjutnya. Dan terakhir adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman karena bebas dari sampah serta menjadi inspirasi bagi sekolah lain. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan juga sedikit dari program Melisa yaitu bersama gadget asik pembelajaran Cinata. Nah, rencana untuk melibatkan suara atau kiriman atau pendidikan adalah dengan melakukan curah pendapat dengan murid terkait bagaimana perasaan mereka saat program berjalan dengan baik. Jadi intinya ketika kita membicarakan tentang mimpi atau harapan-harapan, tentunya itu harus lahir dari murid itu sendiri karena tadi kan harus ada voice, choice, dan ownership itu semuanya harus tercapai dan memang harus dari murid untuk murid oleh murid. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya mereka memberikan suara mereka, pendapat mereka, ide mereka, gagasan mereka tentang suatu hal sehingga mereka terlibat langsung dalam suatu program yang memang berdampak pada murid atau untuk mereka itu sendiri. Seperti itu. Bukan Bumel ini mah. Lagi ownership-nya. Bumel, Bu. Terima kasih mungkin saya bisa ya. Hari ini kita sudah berbagi dan mudah-mudahan kita saling menemukan ide untuk membuat program yang kepada murid saling mencontek untuk melakukan sebagai Oke, keren. Oke, pagi keren. Akan mencoba memaparkan ini body shaming. Aku ya baik. Balikan. Program yang sesuai dengan harapan baca dan tetap memperhatikan suara pilihan dari pemilihan ini, kemudian konsisten dan menjaga semangat juga berbagi praktik baik kepada pelaku sekolah, kemudian dapat mencoba dan mendalami membuat program yang bermanfaat bagi sekolah, kemudian menerapkan ke depannya maksimal dengan program yang bahwa memang dalam rancang program yang kita sudah baca ini dalam masa suara pilihan yang harus kita pastikan tetap menjaga konsistensi kita dan rasa semangat juga bermanfaat berbagi praktik Keren. Rasa emosi kita dari pemain-pemain dari segi dari kita ya. Alhamdulillah ternyata memang KSD itu terbentuk tidak hanya langsung tapi secara itu kita terbentuk.
mudah-mudahan kebersamaan ini tidak hanya sampai di sini saja, kita berkelanjutan terus. Dan mungkin satu hal mungkin yang saya ingin sampaikan buat proses saya sendiri juga, memang pada dasarnya ketika kita melakukan perubahan ya, perubahan ini harus berdasarkan materi-materi yang sudah Bapak kuasai, terdiri dari poin-poin sehingga ownership-nya langsung dibangun, sehingga kalau itu dibangun dengan poin-poin ownership itu akan ada dengan nanti rasa tanggung jawab, rasa memiliki bahwa ini adalah program bersama, bukan program individu yang hanya berasal dari diri saja. Kita sebagai garda terdepan untuk melakukan sekolah khususnya kita masing-masing menjadi